Tsunami menerjang wilayah Palu dan Donggala usai gempa bumi dengan magnitudo 7,4 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada Jumat petang. Dan selama perjalanan dari bandara sampai posko utama itu di BNPB, itu kita udah cium bau mayat karena udah H+3 kan. Dan banyak mayat yang tidak bisa terevakuasi gitu, tertimbun. Ternyata itu di pesisir pantai itu banyak banget mayat yang masih bergeletakan. Ternyata mereka itu tergerus tsunami, terus ke bawah lagi ke dalam laut, terus dimuntahin lagi sama laut. Sehingga pas mereka keluar itu apakah kayak ada cumi, ada ikan gitu pada nempel gitu, ikutan busuk di badannya. Itu banyak banget di badannya pada nempel. Karena kita melihat tangannya doang begini, kanan kirinya itu kita coba gali, cuma pas kita tarik ternyata yang kita tarik tuh hanya dagingnya doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah, di samping gue ini udah ada Bang Farhan. Waduh, Abang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat Abang. Sehat Bang ya? Ya. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Farhan nih. Terima kasih Abang. Oke. Nah, sebelum Bang Farhan menceritakan pengalaman ini ke teman-teman semua, kami ngucapin makasih banyak nih Bang Farhan. Siap Abang. Udah meluangkan waktunya datang ke sini untuk membagikan pengalaman ya Bang ya. Siap. Yang insya Allah banget nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Farhan nanti teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Siap, gitu kan. Abang. Oke. Bang, ngomong-ngomong pada video kali ini nih, katanya lo pengen ceritain pengalaman lo saat berada di lokasi bencana Palu Donggala. Bener banget Bang. Oke, itu kalau nggak salah di tahun 2018. Bener. Di bulan September. Bener. Awal September, kalau tanggalnya gue lupa ya, karena Oke. itu di tahun 2018 berentetan tuh Lombok, Palu Donggala, terus tsunami mana? Banten. Ya. Itu kan Banten, iya. Lombok itu Juli atau Agustus gitu, terus kemudian Palu Donggala Baru akhir tahun Lombok. tsunami Tsunami Banten, iya, oke. benar. Itu sana berapa lama itu Bang? Itu di sana kurang lebih kita 10 hari Bang. 10 hari. 10 hari, Oke. ya. Benar. Berangkat H+ berapa itu Bang? Itu kita berangkat H+3 Bang. H+3 berarti H+3. masih banyak proses pencarian tuh ya? Bener, banyak banget Bang gitu di sana. Oke, ini gue penasaran sih apa yang dialami oleh Bang Farhani saat membantu lah kalau bahasa ininya lah, atau Ya. mencari, atau kalau sekarangnya bahasa ini tuh yang ngesar atau menjadi relawan juga. Bener. Gitu kan saat berada di lokasi bencana Palu Donggala ya, Yes, pada tahun bener. 2018. Oke, mungkin tahan dulu kali Bang ya ceritanya Siap. Bang ya. Oke. Siap, Nah, Abang. tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Farhan, silakan. Siap Abang, Kopinya. terima kasih. Kopi Palu ini Bang. Wah, Dari flashback kan. Oke, siap Bang ya? Siap, Bang, siap. Oke, langsung aja kita sikat. Inilah tsunami ya Allah. Ya Allah tsunami ya Allah. Ya Allah kota Palu ya Allah. Ya Allah tsunami ya Allah. Ini ya
awalnya itu kita memang sebenarnya lagi standby santai aja di Tangsel gitu kan. Karena kita dulu emang punya base camp di BSD gitu. Nah, ketika kita di BSD lagi standby santai, kita dapat kabar dari BMKG bahwasannya telah terjadi bencana gempa bumi awalnya ya. 7,2 skala Richter saat itu. Dengan kondisi santai, dengan kita masih menunggu pantauan hasil selanjutnya, ternyata kita dapat info update itu jam 6 sore kalau nggak salah. Itu ternyata gempanya memang berpotensi tsunami saat itu. Cuma ya kita masih menunggu instruksi, akhirnya ya udah kita tetap standby santai aja di sana. Kemudian setelah kita santai dengan nunggu info perkembangan dari pihak BPBD, Basarnas dan kepolisian, kita update di media. Ternyata di sana kondisi bencananya cukup parah gitu. Dari awal gempa aja kita lihat di media sudah banyak rumah yang hancur gitu kan. Akhirnya kita coba untuk berkoordinasi karena saat itu kita kebetulan memang stay-nya itu kita di PMI. Ya, jadi kebetulan saat itu kita memang jadi relawan di PMI Tangerang Selatan. Kemudian kita koordinasi dengan BPBD, setelah koordinasi panjang akhirnya tadinya kita mau berangkat masing-masing gitu. Karena integritas dan komunikasi kita baik gitu kan. Akhirnya kita berangkat bareng, justru digabungkan. Dari pihak BPBD dan pihak PMI ya. Singkat cerita kita berangkat itu di H+3 dengan koordinasi dari pihak Pramuka juga, Pemkot. Karena jujur keberangkatan kita semua full 100% disupport oleh Pemkot Tangerang Selatan. Dari komponen tersebut di hari ketiga itu kita berangkat jam 2 pagi, dapat pesawat untuk ke Palu. Dari 10 orang itu 3 orang itu tenaga medis, kemudian 1 orang manajemen posko, kemudian 1 orang lagi manajemen logistik, dan yang 5-nya itu tim SAR-nya gitu. Nah, tim SAR-nya ini dari BPBD semua gitu. Singkat cerita akhirnya kita sampai sana gitu, sampai lokasi. Kita hanya berpikirnya kayak ya mungkin yang dilihat di TV tidak semenakutkan yang kita bayangkan gitu kan. Ternyata setelah sampai sana aja, jadi turun dari pesawat itu karena bandaranya jalannya pada retak gitu. Otomatis pesawat itu ngeremnya itu bener-bener pendek jaraknya untuk turunnya itu, untuk landingnya. Sehingga kita sampai ngejungkel baju ke depan gitu, saking karena bandaranya sudah hancur gitu kan. Dan itu kita juga sempat shock gitu kan, kita nggak nyangka sependek ini jalurnya karena udah pada hancur semua. Sampai sana itu kita pagi, kita stay istirahat di bandara karena kita nunggu penjemputan. Berarti bandara Palu ya berarti ya? Iya. Okay. Nah di bandara Palu itu sebenarnya juga udah nggak ada yang, mungkin kalau lihat bandara sekarang mungkin tertib yang punya tiket bisa masuk ke arena pesawat dan segala macam. Ini udah liar aja, bebas gitu. Bahkan mobil parkir di mana-mana karena kan saat itu ketika pesawat bantuan turun pun itu langsung diserbu warga gitu loh. Bahkan saat itu sempat bilang bahwa saya silakan warga di sana menjarah apa yang ada, apa yang bisa dimakan. Nah, cuma akhirnya banyak oknum-oknum yang menjarahnya nih berlebihan gitu. Bahkan sampai di bandara pun crowded gitu loh. Makanya kita pun kenapa kita berangkat H+3 itu karena kita kesulitan nyari pesawat yang berani buat berangkat ke sana. Singkat cerita kita sampai di sana, kita dijemput sama driver dari sana yang kita udah janjian, namanya Rizky di sana. Namanya Rizky ngejemput, dan selama perjalanan dari bandara ke lokasi posko kita utama, posko utama BNPB pusatnya, itu kita sampai bingung gitu, sampai bengong. Oh ini loh yang dinamakan bencana gempa tsunami gitu loh. Karena kita selama ini mungkin ngelihat film zombie gitu yang kotanya hancur berantakan, dan itu kita ngelihat bener-bener langsung, dan kita lihat ini kita bisa pulang nggak ya dari sini. Kita udah mikirin kayak kita bakalan meninggal di sini gitu, karena saking hancurnya kota itu, padahal pusat kota gitu. Nah di pusat kota itu dan pusat pemerintahannya pun gedung udah nggak berbentuk gitu. Pada ada yang cuma hancur setengah, jalanan retak semua, dan
itu gempa susulan bisa kurang lebih mungkin 2 jam sekali, 3 jam sekali itu ada gempa susulan secara terus-menerus. Dan selama perjalanan dari bandara sampai posko utama itu di BNPB, itu kita udah cium bau mayat karena udah H+3 kan. Dan banyak mayat yang tidak bisa terevakuasi gitu, tertimbun karena alat berat pun mau masuk ke sana susah dengan akses yang padat, banyak yang putus gitu kan. Kemudian keterbatasan relawan, terus juga SDM karena udah benar-benar crowded. Bahkan sampai saat itu koordinator kebencanaan itu dipegang oleh TNI. Jadi seolah-olah itu udah kayak darurat militer. Karena pihak BNPB pun saat itu juga kewalahan juga karena udah saking crowdednya gitu. Singkat cerita, dengan selama perjalanan itu kita mencium bau busuk yang luar biasa, kita sudah ngalamin shock gitu kan, shock terapi di awal gitu. Yang dimana biasanya kita turun bencana ya mungkin kita harus masuk ke pelosok dulu baru ketemu mayat dan segala macam ataupun yang sakit. Ini kita baru di perjalanan aja udah nyium bau busuknya luar biasa gitu. Sampailah kita di posko bencana. Karena kita memang secara alur kebencanaan kita juga memang ada aturannya ya. Kita akhirnya melaporkan diri, mendaftarkan diri sebagai petugas relawan di sana. Kurang lebih kita proses itu 2 jam mulai dari KTP, BPJS, terus surat tugas, kemudian surat izin dari keluarga. Karena kalau misalkan tidak ada 4 komponen itu biasanya disuruh pulang lagi karena nggak bisa turun gitu. Singkat cerita akhirnya kita beres, terus kita di safety briefing nih sama teman-teman dari posko BNPB. Bahwasanya ketika turun diwajibkan menggunakan APD yang lengkap gitu kan, jangan sampai banyak juga nih kan relawan-relawan yang memang dia turun di bencana ya udah yang penting turun aja gitu loh. Tapi secara dari sisi safety-nya nggak ada. Kemudian juga memang kebetulan kita yang berangkat diwajibkan memang punya standar license khusus gitu kan dengan keahliannya dan harus berlisensi gitu. Karena banyak juga nih yang pengen jadi relawan tapi sampai sana ternyata jadi beban posko gitu loh, dari makannya, dari minumnya, dari tempat tidurnya, karena dia sampai sana tidak ada bekal ilmu yang cukup gitu. Sampai sana akhirnya malah justru mereka jadi pengungsi juga gitu. Dan itu kejadian juga ketika di Aceh, akhirnya banyak relawan yang justru jadi bahan evaluasi gitulah ya. Nah, singkat cerita karena tools kita lengkap, daftar tilik kita lengkap, akhirnya kita ditugaskan lah ke pinggiran kota gitu. Nah, dari pagi sampai siang ini kita full hanya koordinasi aja gitu. Dari siang ke sore karena kita baru datang, akhirnya kita tidak punya tugas khusus gitu. Karena kalau kita mau punya tugas khusus itu biasanya kita harus ikut briefing di malam harinya dan paginya briefing lagi untuk keberangkatannya gitu. Kemudian singkat cerita kita disuruh diperbantukan untuk mendistribusikan logistik mulai dari hygiene kit, kemudian sama family kit gitu kan. Nah, akhirnya kita prepare lah tuh hygiene kit, terus family kit kita masukin ke box satu persatu, kemudian kita naikin ke mobil. Walaupun saya sebagai medis di sana ya saya ikut ngebantu juga gitu kan, karena hari pertama sampai kita tidak punya tugas khusus gitu kan. Sampailah kita di sana. Nah, dalam perjalanan ke sana karena kita berangkat masih sore, selama perjalanan sama halnya kota itu benar-benar hancur, dan bahkan dari laut itu ke tempat lokasi pengungsian itu kurang lebih sekitar 2 kilo sampai 3 kilo lah, 3 kilometer. Air pantai itu masih ada bekasnya gitu loh. Dan rumah-rumah itu karena kena garam gitu kan, jadi pada kelihatan bekasnya hancurnya gitu kan, beda hancurnya gitu kan bekas di temboknya. Dan itu memang ratanya itu benar-benar rata, dan di dalam kanan kiri itu pun masih banyak mayat dan bau busuk itu kecium selama perjalanan itu. Dan apakah orang di sana mencoba untuk bantu evakuasi? Mereka pun juga bukannya nggak mau bantu gitu kan, mereka nggak bisa gitu loh. Mereka nggak kuat dengan lihat rumahnya hancur, keluarganya hilang gitu kan, dan dia di pengungsian toh hanya bengong diem nungguin bantuan aja. Singkat cerita sore itu kita sampai
Di sana kita bagikan, kita distribusikan gitu kan. Kemudian singkat cerita karena di situ udah selesai, saya pun juga selama di sana saya melakukan pelayanan kesehatan gitu. Karena ada beberapa korban yang memang kayak dia ketimpa beton rumah gitu, kakinya hancur. Jadi sayangnya itu ketika banyak ambulans banyak di mana-mana gitu loh di sana tuh. Tapi sayangnya ambulans itu isinya bukan orang medis gitu. Sehingga ketika nemuin korban, karena yang hancurnya ini satu kota bahkan beberapa kota, mungkin kalau di Cianjur ada korban dibawa ke rumah sakit A karena rumah sakit yang di sana masih bagus. Tapi kalau di Palu itu semua rumah sakit pun udah crowded gitu. Sampai akhirnya kita tanganin lah di situ. Nah selama kita tanganin itu mulai dari kakinya yang udah banyak jahitannya berantakan. Jadi setelah ditanganin justru buruk kondisinya. Kenapa? Karena nggak ada perawatan lanjutan gitu. Ada yang malah justru luka robek itu jadi busuk ya kan. Ada yang udah sampai keluar kuning-kuning, nah dipencet nanah keluar semua gitu. Itu banyak banget di sana. Dan apakah ada yang megang? Di hari ketiga itu nggak ada yang megang. Jadi fokus semua di hari satu, hari kedua nolongin, habis itu ya udah dilepas begitu aja. Jadi di pengungsian pun di lokasi yang masih banyak orang hidup pun bau luka, bau busuk itu udah banyak banget. Gitu. Akhirnya kita tanganin, singkat cerita karena kita terlalu lama di sana kita pulang malam lah. Nah selama perjalanan itu kita pulang, ada memang kejadian-kejadian yang kita kalau orang medis percaya nggak percaya gitu ya. Kadang kita juga bingung juga kok bisa gitu loh. Nah kita 10 mobil, kita bawa 2 mobil saat itu ke sana dengan jalan kondisi pegunungan gitu. Pegunungan, lereng, nah itu kanan kirinya sudah hutan semua gitu. Tiba-tiba di pertengahan jalan kita disetopin sama orang gitu loh. Orang tersebut kondisinya pun kalau dibilang minta tolong berantakan gitu. Tapi apakah kondisi mukanya hancur? Enggak. Tapi apakah banyak darah segala macam? Banyak gitu. Dan itu di sepanjang jalan kanan kiri itu isinya orang minta tolong semua. Kita bingung. Ini kenapa? Kok bisa ada di sini semua gitu. Sampai akhirnya si Mas Rizky ini yang mimpin drivernya ini, kita tetap jalan aja, jangan berhenti. Mungkin ini kita salah lihat kali gitu kan. Kita hanya berpikir berprasangka seperti itu aja gitu. Ya kita coba tetap jalan terus. Singkat cerita, di depan lagi kita ternyata di stopin. Bukan lagi minta tolong lagi, di stopin. Sampai akhirnya ketabrak gitu orang tersebut gitu loh. Ketabrak. Kita sampai berhenti semua itu 2 mobil, kita cek ya udah hilang begitu aja. Gitu. Hilang begitu aja dan kita pun semua merasakan yang di mobil depan, kita ngelihat semua bahwasannya ada yang ketabrak dan kita cek semua itu memang nggak ada gitu kan, kita cek semua. Singkat cerita kita ngelihat ke kanan ke kiri nggak ada, cuma kita selalu terngiang-ngiang tuh mukanya dari sepanjang perjalanan ini. Orang-orang yang minta tolong karena kesenter pakai lampu mobil itu mukanya pada terlihat semua gitu kan. Itu mukanya benar-benar berdarah tapi masih bagus lah, masih utuh, cuma berdarah banyak. Ada yang tangannya lagi megang begini terus tangannya berdarah, keluar tulangnya kelihatan gitu kan, minta tolong semua gitu kan. Kita tetap jalan dan ya udah selesai dengan begitu aja. Kita malam setelah selesai itu kita briefing, kalau nggak salah sampai posko itu kita jam 11 malam. Kita briefing lah sama BNPB, kita laporkan tuh lah seluruh kegiatan kita, aktivitas kita, terus laporan penerima manfaat ya kan. Dan cerita sedikit kejadian-kejadian tadi di jalan dan mereka bilang, ya udah itu hal yang biasa di tempat bencana katanya. Akhirnya kita istirahat malam itu. Nah di malam pertama pun jujur kita nggak bisa istirahat gitu. Karena Palu itu orang bilang mataharinya 2 gitu. Saking panasnya gerahnya, kita tidur di jalanan pun buka baju gitu. Dan selama kita tidur buka baju itu, apakah gempa susulan terus menerus gempa susulan itu. Bahkan kita lagi tidur tiba-tiba gedung runtuh sebelah, gitu. Tidur runtuh lagi gitu. Ada aja ya runtuh secara terus menerus gitu kan. Akhirnya hari kedua kita berangkat itu ke Sigi. Kurang lebih perjalanannya 3 jam. Itu kita berangkat jam 7 pagi. Setelah kita sarapan,
Nah, untungnya kita pas itu sarapan kita dapat makanan yang cukup bergizi ya, karena dapat bantuan dari warga Padang 1 ton rendang saat itu. Akhirnya kita bisa makan yang cukup bergizi karena hari sebelumnya kita makan itu hanya ketemu putih telur aja. Itu pun putih telurnya 1 bulat putih telur dibagi 4 gitu. Jadi sesulit itu kita dapetin makan di sana gitu kan. Akhirnya hari kedua kita ke Sigi. Selama proses perjalanan itu di Sigi itu memang daerahnya daerah pesisir pantai luar dari kota Palu. Ternyata itu di pesisir pantai itu banyak banget mayat yang masih bergeletakan gitu. Jadi kalau kita ngobrol sama warga sana, ini kenapa nggak ada yang evakuasi gitu. Ini karena jauhnya akses dari kota gitu, nggak ada yang menyentuh ke sana. Kalaupun ada, mereka nggak sanggup saking banyaknya mayat yang ada di sana. Dan yang kita tahu, kita ngobrol, ternyata mereka itu tergerus tsunami, terus kebawa lagi ke dalam laut, terus dimuntahin lagi sama laut. Sehingga pas mereka keluar itu apakah kayak ada cumi, ada ikan gitu pada nempel gitu, ikutan busuk di badannya. Itu banyak banget di badannya pada nempel gitu. Jadi di bajunya apa di dalam baju kita buka baju tuh ada ikan udah busuk juga gitu. Dan itu udah berhari-hari kondisi di situ. Nah, lucunya orang yang minta tolong saat malam sebelumnya itu mukanya ada di situ semua. Gitu loh. Jadi kita juga sempat shock loh, ini orang yang semalam loh di jalan kita temuin minta tolong sama kita. Dan kita temuin di pesisir pantai muka-mukanya. Wah, ini muka yang semalam nih. Dan teman-teman semuanya pun sepakat gitu. Bahwasanya mereka mengakui bahwasanya iya ini muka yang semalam gitu. Akhirnya kita evakuasi gitu kan semuanya. Dan untungnya tim kita tidak ada yang kena virus gitu, karena kalau misalkan udah bicara mayat itu kan penularannya parah banget dan cepet banget gitu kan. Karena kita pun lupa untuk ngejaga diri kita gitu selama penugasan, akhirnya setelah kita evakuasi itu mayat semua, kurang lebih kita bawa sekitar 30 kantong mayat gitu loh, karena di mobil cuma mau 30. Dan penguburannya pun juga di kaki gunung dari dekat Sigi situ ada kaki pegunungan, ada bukit gitu kan. Akhirnya kita kuburin masal di situ. Terus balik lagi bawa ya kan 20 kantong, masukin lagi kita kubur masal di situ. Sehingga kita juga ngejaga safety ya buat teman-teman. Akhirnya setelah selesai dari situ dari Sigi gitu kan, kita bermalam di posko biasa. Cuma karena saking banyaknya mayat itu kita di sana stay sampai kurang lebih jam 7 jam 8 malam. Gitu. Dan kita bareng posko bareng warga. Nah di malam itu pun ternyata banyak banget yang ngehampirin kita nih, jenazah-jenazah yang sudah dikuburkan gitu loh. Ada yang memang kondisinya udah bengkak gitu kan, dengan kondisi bau busuk dan muka kembung karena udah kerendam di dalam air gitu kan, dengan kondisi yang udah ada yang tangannya hancur gitu kan, mukanya berantakan, terus ada yang isi perutnya ada yang keluar sedikit gitu kan, nyamperin ke kita. Itu kurang lebih kita melihat ada 4 sampai 5 orang kita ngelihat dengan jarak mungkin 10 meteran lah. Nah dia kayak ngasih isyarat ke kita gitu loh, kayak terima kasih ya saya sudah dikuburkan secara layak. Dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Dan apakah saya dengar? Enggak, saya nggak dengar. Tapi Mas Rizky ini yang driver tadi tuh memang dia kebetulan bisa ngerti katanya ya. Dia bisa ngerti hal-hal seperti itu. Dia menyampaikan ke kita gitu katanya, terima kasih kita udah dikuburkan secara layak. Dan benar-benar mereka nyamperin kita dan sambil nangis gitu kan. Dengan kondisi ada yang pakai bajunya baju nelayan, ada yang daster doang gitu. Bahkan kita pun juga sempat ngelihat ada yang pakai baju seragam gitu ya, seragam profesi. Dan mereka ngerasa bersyukur banget gitu loh, dia udah dikuburkan dengan layak, karena dia ngelihat yang lain tuh masih banyak banget berserakan gitu loh. Dan mereka nyamperin kita semua. Singkat cerita kita pulang lagi lah ke pusat kota, karena emang kita stay-nya di sana gitu kan. Karena kita emang di sana ya malam itu cuma tok makan aja buat ngisi tenaga, terus kita kembali lagi ke pusat kota. Di hari kedua itu akhirnya kita balik lagi ke Sigi karena kondisinya banyak banget yang belum terevakuasi.
Kita laporkan di malam itu ke petugas posko bahwasannya di sana masih kurang lebih sekitar 120-an jenazah itu belum terevakuasi dengan kondisi yang sudah semakin membusuk dan baunya kemana-mana. Khawatirnya itu jadi penyakit kemana-mana, dan akhirnya kita dianjurkan lah sama pihak BNPB kita divaksin terlebih dahulu karena antara mayat yang jenazah yang dia tertimbun sama yang dia kena air laut itu tingkat resikonya lebih tinggi yang berair gitu, dan dari sisi baunya pun beda gitu. Kita divaksin malam itu dan untungnya kita tidak ada yang alergi sama vaksin gitu kan. Setelah divaksin kita semua istirahat dan tugas saya adalah di sana ngejaga stamina teman-teman. Jadi setelah divaksin beberapa jam, pagi itu saya suntikin vitamin semua tuh, karena memang tugas saya bawa stok saya vitamin semua sama obat-obatan. Teman-teman semua kita suntikin vitamin. Singkat cerita pagi kita berangkat lagi ke sana gitu. Nah sama kayak jam 7 juga kita berangkat, sampai sana jam 10 lah, jam 10 jam 9 kita istirahat di sana sebentar makan. Nah mulailah kita evakuasi lagi mayat-mayat yang ada di pinggiran gitu. Ada satu momen yang memang itu agak aneh menurut kita gitu ya. Ada satu mayat yang di pinggiran pantai itu, ketika kita angkat jenazahnya itu kondisinya kita pegang itu bukannya kan, kalau mayat kalau daging direndam di air dengan waktu yang cukup lama biasanya dia dipegang benyek ya gitu ya. Nah ini dagingnya bagus gitu dan dia nggak kenapa-napa gitu. Bahkan kalau biasanya udah jenazah kerendam air laut itu baunya 2 kali lipat sama yang biasanya jenazah entah tenggelam di danau atau hanyut gitu. Ini baunya lebih, ini harum, ini benar-benar harum gitu loh. Singkat cerita ternyata pas lagi kita angkat jenazahnya kita kan dibantu warga juga gitu kan. Warga tersebut ternyata mengakui bahwasanya dia tuh selama di kehidupannya dia orang yang beragama Islam cukup baik gitu kan, dan dia juga biasanya di lingkungan itu dia bagian yang ngebersih-bersihin masjid, musola kayak gitu, dan memang itu kenyataan real. Kita kok ini bisa ada di laut gitu kan, kerendam gitu kan dengan beberapa hari kena air laut kegusur lagi gitu, dan dengan kondisi mayatnya masih bagus gitu. Dan itu pertama kali kita ngeliat bener-bener wah ini nyata loh, ternyata orang yang berbuat baik ternyata mungkin seperti ini hasilnya gitu kan. Akhirnya di hari kedua itu karena kita bawa personil banyak dari berbagai macam lintas organisasi, kita dibantu hasil laporan kita. Akhirnya di hari kedua mayat yang ada di pesisir itu clear semua, bersih beres. Nah itu clear itu sekitar jam 5 sore ya, jam 5 sore. Terus kita balik ke posko pengungsian yang ada di Sigi. Kemudian kita kembali lagi di steril, ya kan, disemprotkan, udah habis megang mayat banyak, di steril, terus dibersihkan, mandi, diguyur gitu kan. Setelah selesai semuanya itu, kemudian kita makan seperti biasa. Nah kita kembali lagi lah. Nah selama proses kembali itu, kita agak sedikit aneh juga nih, menemukan lagi di bukit itu. Nah di bukit itu dalam kondisi kita balik duluan 2 mobil, karena yang lain kayaknya stay di sana gitu. Di 2 mobil itu kita selama perjalanan di bukit itu kita ngelihat ada satu desa, itu desanya benar-benar mewah banget. Yang lain dengan kondisi hancur, ini desa tetap terjaga, tetap bersih dan kayak aktivitasnya normal, nggak ada apa-apa. Nah ini kita kok bingung, di atas bukit ada satu desa yang memang kalau dilihat aktivitasnya normal, terus juga gemerlap lampunya nyala, rumahnya besar-besar, bahkan dia gapuranya pun mewah gitu. Dan saya ngelihat perempuan di sana tuh benar-benar cantik banget gitu. Secantik saya ngelihat perempuan, kayak kalau misalkan ngelihat perempuan cantik di sini, di sekitar sini mungkin bisa kita deskripsikan gitu kan, kita gambarkan. Ini di sana saya sampai nggak bisa, ini beneran cantik kalau kita nggak bisa berkata-kata gitu. Tapi saya juga ngelihat di sana laki-lakinya itu nggak ada yang ganteng menurut saya gitu ya gitu. Walaupun saya sebagai laki-laki saya juga bisa bedain, oh ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng gitu kan. Ini nggak ada yang ganteng gitu. Selama di sana saya di stopin nih sama laki-laki yang ada di depan gapura. Mas, ayo mas mampir gitu loh. Di tempat kita lagi mengadakan pesta gitu kan. Nah si Mas Rizky ini yang komunikasi dengan bahasa sana
gitu. Kita pun juga nggak ngerti bahasa sana, dengan bahasa sana nyampeinnya gitu. Jadi ketika dia menawarkan mampir, untungnya Mas Rizky ini nolak gitu loh. Cuma selama perjalanan itu kita ngelihat di Gapura itu kan, jadi kayak dari Gapura kelihatan tuh langsung kanan kiri pemukimannya dengan kondisi yang sangat mewah gitu kan. Itu banyak dihidangkan buah-buahan, makanan, dan apakah kayak kerajaan? Enggak, justru kayak kota modern banget gitu loh. Saya pun juga nggak tahu itu nama kotanya apa ya. Saya cuma dapat cerita sedikit aja gitu dari Mas Rizky, dan semuanya pun melihat gitu loh. Akhirnya Mas Rizky bilang ke kita, "Mas tahu nggak, tadi kalau kita mampir apa yang bakalan kejadian sama kita? Itu tuh sebuah desa gaib yang sudah banyak orang tahu gitu loh. Bahkan orang sini pun ya banyak yang bilang kalau misalkan kita sampai mampir ke desa tersebut, itu kita nggak akan bisa pulang." Akhirnya saya penasaran lah tentang desa tersebut. Mungkin di sana sinyal juga masih bagus gitu kan, ada sinyal. Saya searching lah, itu desa apa. Nah dapatlah ada di berita gitu ya, saya buka. Ternyata desa tersebut pernah memesan mobil-mobil mewah dari Jakarta, dan ketika mobil tersebut diantarkan itu ada penerimanya, dan yang nganterinnya pun juga merasakan itu desa benar-benar mewah banget. Tapi setelah mobil diantarkan, tanpa disadari orang yang nganterin mobil itu pas keluar ya udah tahu ada di tengah hutan gitu. Dan banyak yang bilang yang nganterin mobil tersebut beruntung bisa kembali gitu. Dan kita diperingatkan, untungnya kita nggak ada yang mampir, untungnya kita pakai orang lokal buat jadi driver kita. Kita nggak kebayang kalau misalkan bukan kita yang ngedampingin bukan orang lokal, mungkin kita ditawarin seperti itu dengan kondisi yang capek gitu kan, letih dan stres. Kita benar-benar stres berat karena ngelihat begitu banyaknya mayat dan bau busuk yang nempel, mungkin karena bau busuk itu biasanya nempel di baju. Dan suges ke kita ketika makan tuh masih kesugesti gitu. Kita akan mampir mungkin kalau nggak ada yang ngingetin gitu. Untungnya kita ada yang ngingetin, ada yang ngejagain si Mas Rizky ini gitu. Akhirnya kita tetap jalan lah pulang ke posko utama. Nah singkat cerita akhirnya kita sampai di posko utama, kita laporkan hasil kegiatan kita seperti biasa di Sigi, dan hasil briefing malam itu akhirnya kita selesai untuk di Sigi gitu, karena di sana sudah ada petugas yang lain yang standby. Kemudian di hari berikutnya kita bangun tuh jam 7 pagi, cuman kita berangkatnya agak siang karena ternyata kita kekurangan SDM. Di hari berikutnya itu bagian ngelipetin kertas nasi gitu kan buat jadi tatakan piring. Akhirnya saya lah yang bertugas tuh ikut bantuin buat ngelipetin kertas nasi, bikin tatakan piring. Terus ada yang bantuin buat masukin nasinya gitu kan. Setelah itu selesai kita jam 10 itu kita ke daerah Petobo gitu. Nah Petobo ini yang orang bilang di berita-berita viral likuifaksi ya, Petobo. Kalau nggak salah estimasi kita tuh dari posko utama kita ke sana hanya 1 jam lah, deket dari kita. Dengan kondisi yang nggak macet 1 jam. Dan sama ketika ke Petobo pun juga ya kita udah nyium kayak bau mayat di mana-mana, bau mayat, bau busuk kita nyium gitu di mana-mana. Bahkan saat itu pun jujur di kantong kita apakah kita punya uang pun kita punya gitu loh. Kita pun bahkan pengen gitu ngerasain makanan enak aja gitu, nggak ada yang jualan gitu. Sakingnya orang semua butuh makanan gitu. Dan untungnya karena di sana banyak yang ngejarah, kita bisa ngerokok itu bukan beli di warung, tapi beli dari hasil orang yang ngejarah gitu. Dengan dia harga murah, bahkan mereka juga yang ngejarah itu nggak mau ditukar sama uang, mereka maunya ditukar sama sembako, saking butuhnya sembako saat itu. Singkat cerita kita sampai ke Petobo, kita sampai Bengong, jalan utama provinsi yang notabene besar itu masuk ke dalam mungkin sekitar 10 meter. Nah masuk ke dalam 10 meter itu masih bisa dilewatin, tadinya 4 mobil, masuk ke dalamnya cuma 2 mobil untuk lawan arah gitu kan. Nah itu tidak ada bukit atau apapun, nggak ada, cuma kayak komplek biasa aja awalnya gitu. Kita ngeliat itu gundukan tanah udah kayak bukit kurang lebih 20 meter gitu. Kita sampai bengong,
ini kok bisa kayak begini, tingginya 20 meter, jadi cuma kayak bukit 20 meter, kanan kirinya normal, hanya area tersebut doang. Akhirnya kita nanyalah ke warga lokal, karena kita belum masuk ke area situ kan, udah H+6 kalau nggak salah di sana. Ngobrol sama warga lokal, Pak ini kenapa di sini? Kok bisa? Ini gimana kejadian kok bisa likuifaksi begini dan kok hanya di area ini aja gitu loh. Akhirnya si bapak itu cerita, iya mas wajar, karena tempat ini dulunya tempat prostitusi, itu yang pertama. Kedua, pusat perjudian. Kemudian yang ketiga, biasanya di sini itu hubungan sedarah itu diwajarkan. Dan yang keempat, kalau misalkan dia punya anak perempuannya itu diperjualbelikan. Kalau misalkan anaknya laki-laki, itu dijadikan bandar judi atau dia bagian petugas bagiin kartu atau apa. Akhirnya dia mewajarkan tuh kejadian ini wajar mas di sini mah. Saya juga nggak kaget gitu. Karena emang pusat maksiat itu ada di tempat itu. Nah saya juga lupa tuh ternyata sejarahnya itu ada namanya dulu Palonomoni di Palu itu, Palunomoni. Jadi Palunomoni itu adalah suatu adat istiadat yang sakral yang ada di sana dan itu sudah lama sebenarnya tidak dilakukan. Singkat cerita, karena saat itu wali kotanya itu karena dia bergerak di industri kreatif, dia pengen ngidupin acara adat tersebut untuk dijadikan daya tarik wisatawan gitu loh dalam sektor pariwisata. Nah, di tahun 2016 itu kalau nggak salah terjadi banjir, kalau nggak salah 2016 atau gempa, saya lupa antara banjir atau gempa gitu. Terus di 2017-nya itu gempa. Badai sama gempa juga kalau nggak salah 2017-nya. Dan udah banyak tokoh-tokoh masyarakat di sana yang melarang nih untuk ngulangin acara kegiatan tersebut gitu, karena udah 2 tahun berturut-turut ngadain untuk kepentingan pariwisata bukan adat, itu ada musibah gitu loh. Akhirnya di tahun ketiga terjadilah tuh tsunami Palu Donggala. Singkat cerita, selama perjalanan itu kemana-mana pun saya melihat banyak yang nulis wali kota kafir, pemerintahan kafir, itu vandalismenya begitu semua. Nah nyambung lagi nih tadi ketika ke daerah likuifaksi gitu kan, si bapak itu benar-benar sangat mewajarkan, ini biarin aja mas, kejadiannya seperti ini wajar gitu kan. Dan akhirnya karena udah H+ berapa cukup jauh gitu kan, banyak alat berat yang datang ke situ untuk meratakan daerah likuifaksi tersebut niatnya gitu. Tapi ternyata pas lagi proses perataan tanah itu alat berat tersebut satu ada yang ada masalah, tiba-tiba mesinnya rusak, drivernya pusing, sakit. Akhirnya semuanya sepakat gitu loh, dan pihak-pihak yang pemerintahan yang pengambil keputusan pun sepakat bahwasanya daerah likuifaksi ini tidak usah diapa-apakan. Biarkan ini jadi monumen gitu kan. Biarkan ini jadi monumen dan ini jadi sesuatu hal contoh buat warga sekitar, jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi gitu loh. Akhirnya kita penasaran lah naik ke atas gitu, walaupun memang ya kita udah nggak bisa melakukan apapun di sana gitu. Kita naik ke atas setinggi 20 meter, itu kita nginjek tanahnya itu kayak nginjek squishy empuk gitu loh. Iya, kayak nginjek agar, tapi kita nggak tenggelam gitu loh, saking padatnya, tapi empuk tanahnya. Nah itu sepanjang tanah yang kita injek itu semuanya isinya ada ratusan mayat itu di dalam situ bawah gitu. Jadi seolah-olah itu posisi tanah itu 2 kali tinggi rumah gitu loh, dan ada yang atapnya nongol dikit doang gitu kan. Terus bau busuknya itu udah nempel di tanah, itu udah nempel banget. Saya nggak tahu itu nempel bau busuknya berapa lama gitu. Dan kita keliling ya semua rata tanah dengan gundukan kayak bukit setinggi 20 meteran, dan rumah pun juga tenggelam, hanya beberapa atap rumah yang kelihatan gitu kan. Dan ada yang kita sampai ngintip gitu. Jadi ada rumah yang ketimbun tanah hasil likuifaksi, tapi dia plafonnya udah hancur, cuma bolong jadinya ke bawah. Ya, kita ngelihat begitu ada mayat, ada gitu loh.
udah bentuknya hancur, coba apakah kita bisa masuk ke? Nggak boleh, biarin udah begitu aja gitu. Jadi bau busuk di sana itu benar-benar terngiang nempel ke bajunya, yang makan juga kita nafsunya hilang gitu kan. Dan selama di sana itu yang bikin kita bingung, saat itu kita kondisinya sore gitu kan, itu rame kayak pasar suaranya, padahal itu rata, udah rata tanah. Dan karena udah H+5 kita ke sana, itu kan warga di sana pun udah nggak yang seantusiasme di awal gitu. Dan petugas relawan pun yang ke sana mungkin udah ya udah itu udah dibiarkan seperti itu dan tidak ada rasa penasaran lagi. Nah, ketika kita datang ke sana memang udah space waktunya agak lama, tinggal hanya beberapa kelompok orang doang, mungkin di atas bukit itu, di atas gundukan itu paling cuma 15-an lah. Dan kita pun jaraknya jauh-jauhan. Banyak teman-teman yang mendengarkan suara pasar, terus suara kayak dangdutan, kayak gitu itu masih kedengeran gitu. Dan banyak orang yang kedengeran suara orang main judi banting kartu itu kedengeran sama kita gitu. Dan ya oh ini bener loh, kisah nyata yang memang ini di depan mata loh. Tadinya dia tempat prostitusi perjudian digulung habis jadi satu gitu. Dan kita juga nggak kebayang ternyata sebegitu menakutkannya gitu loh. Apakah ini suatu teguran atau suatu azab, kita juga nggak tahu gitu. Akhirnya kita turun ke bawah gitu kan, dan di bawah pun juga ternyata banyak banget di situ alat berat yang rusak gitu. Dan akhirnya alat berat tersebut dinaikin lagi ke atas mobil gedenya, dikeluarin dari area situ, normal lagi semuanya gitu. Supir yang bagian operasiin alat berat pun juga ketika alat beratnya udah keluar, operatornya pun juga ya udah sehat lagi dan nggak ada masalah. Kita sampaikan, karena kita bawa alat medis, itu drivernya tuh, operatornya pada datang ke kita kan, Mas tolong dong, ini saya kok ngedrop begini badan. Padahal tadi pas mau berangkat briefing pun itu tidak ada masalah gitu kan. Gitu. Kita cekin semuanya normal, semuanya nggak ada masalah dari sisi tensinya, dari gulanya, asam uratnya, terus riwayat penyakit terdahulunya, itu semuanya rata-rata normal. Terus sampai kita tanya gitu kan, maksudnya kita juga paham lah di operator mungkin dunia minuman alkohol mungkin banyak gitu kan. Semalam minum alkohol apa enggak Pak? Enggak, kita nggak minum, kita lagi di lokasi gitu, kita lagi tugas. Kalau lagi tugas memang kita nggak akan minum gitu. Dan ya udah mereka benar-benar pusing, mual, sampai nggak kuat ngapa-ngapain, buat aktivitas juga mereka lemes, berat gitu kan. Dan masuk ke alat berat pun nggak lama kemudian dia keluar lagi gitu loh. Dan setelah kita cek pun ya semuanya normal-normal aja. Dan alat beratnya keluar, itu driver setelah itu sehat semua gitu. Ada satu alat alat berat yang sempat bergerak buat ngeruk tanah gitu kan. Setelah ngeruk mentok gitu, nggak bisa ditarik, nggak bisa diapa-apain udah gitu. Dan ada juga kejadian yang memang ketika kita datang ke sana, memang kita datangnya udah telat gitu kan. Itu ada tangan anak kecil yang nongol begini gitu kan. Dan tadinya kita inisiatif, wah mungkin ini bisa kita bantu nih karena tangannya kelihatan dia ada di tingkatan atas dong gitu kan, nggak ngegali dalam gitu kan. Kita niatnya kita mau ngangkat tangan itu gitu loh, ngangkat mayat tersebut gitu. Akhirnya karena kita melihat tangannya doang begini, kanan kirinya itu kita coba gali gitu kan. Kita coba gali pakai alat seadanya, nggak bisa juga gitu kan. Terus akhirnya kita coba pakai mesin kayak semacam yang buat sendok aspal tuh, kayak gitu, buat digali, kebukalah sedikit gitu. Cuma pas kita tarik, ternyata yang kita tarik tuh hanya dagingnya doang, karena saking lama ya seret, kayak ceker ayam ya gitu ya. Kalau kita makan ceker ayam, tulangnya ketinggalan, dagingnya ngelotok semua tuh kan. Nah kita tarik, kita bengong semua dong, lihat-lihatan gitu kan. Ini di tangan kita ngumpul daging semua nih gitu kan. Akhirnya kita coba paksa juga, nggak bisa juga gitu. Akhirnya ya udah kita lurusin lagi itu daging buat nutupin tulangnya gitu kan. Baru kita kuburin secara layak. Sampai akhirnya ya udahlah, selesai dari situ kita kuburin secara layak. Akhirnya hari itu pun juga selesai, baliklah kita ke posko. Dan itu pengalaman kita sih kurang lebih selama di sana gitu kan. Dan
kurang lebih banyak banget pengalaman-pengalaman yang di luar nalar, di luar pemikiran kita sebagai manusia itu bakalan terjadi gitu. Dan kita nggak nyangka kita menyaksikan secara langsung gitu, dan itu jadi pembelajaran hidup buat saya pribadi gitu kan, dan buat teman-teman semua. Gitu sih Bang yang bisa saya ceritain Bang. Diminum dulu Bang Farhan. Siap Bang. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua pengalaman dari Bang Farhan nih saat menjadi relawan terutama tenaga medis ya Bang ya. Siap. Di Palu Donggala pada tahun 2018 tepatnya di bulan September tuh. Kalau tanggalnya kalau nggak salah gue baru ingat ya 9 atau berapa itu kejadian itu gitu kan. Berarti kan masih tahap pencarian tuh, apalagi ya +3 kan gitu. Iya benar. Pencarian korban gitu kan. Oke. Nah kalau gue tadi dengerin kisah lo tuh Bang, gue ngebayangin di tempat sebuah bencana yang dimana itu ada gempa bumi, tsunami, likuifaksi, longsor juga. Iya. Benar. Jadi satu tuh 4 elemen bencana alam yang menakutkan gitu, yang gede tuh terjadi di Palu Donggala gitu kan ya. Iya. Oke, nah emang kan kalau bencana terutama di negara Indonesia ya. Oke Bang. Itu kan kekuatan relawan itu kan sangat luar biasa tuh. Di mana ada bencana di situ relawan berangkat tanpa. Bener banget ya Bang. Kan? Iya. Bener gak sih? Bener. Cepet banget itu gitu kan. Jangan kan di Palu dimanapun gitu kan langsung berangkat H+1 udah rame tuh posko. Iya bener. Disitulah Indonesia tuh dari situ ya misi kemanusiaan sangat tinggi di situ gitu Indonesia nih ya. Gitu Bener. Kan. Setuju Bang. Oke, apalagi tenaga medis kan gardan terdepan juga nih. Siap Bang. Untuk apalagi bencana, jangankan bencana gitu kan, untuk keseharian juga apalagi di corona itu juga kan. Siap bener. Tenaga medis kan gardan terdepan gitu bener, kan. Bang. Oke. Nah, gue ngebayangin dari tadi Abang ceritain dari awal sampai akhir karena ada rekan gue juga ke sana menceritakan semuanya gitu kan di Sigi dan satu lagi Petobo Donggala. ya Petobo gitu kan. Dia poskonya tuh di SD tuh, ada sebuah SD di sana dijadiin posko di situ. Oke. Nah, ini kan berbicara bencana alam ya. Bencana alam Palu Donggala gitu kan, yang kalau nggak salah gue dapat laporan tuh sekitar ratusan korban meninggal dunia gitu. Benar kan. Bang, ya. Dan nggak tahu yang berapa korban jiwa yang tidak ditemukan. Benar. Gitu kan ya. Benar. Dan apalagi likuifaksi itu kan ada sebuah desa yang tertutup oleh tanah gitu kan. Iya, digulung, kan ya? digulung dia. Digulung oleh tanah, Iya. bukan air lagi nih, tanah Iya. gitu kan. Bahkan yang tadi Bang Farhan juga ceritakan cuma ada atap yang kelihatan, bahkan nggak ada gitu Iya. kan. Itu ngebayangin Bang Aci. Dan ternyata tempat tersebut dulunya jadi tempat maksiat lah gitu kan. Ya ini mungkin teguran atau mungkin Allah udah murka gitu kan ya. Benar. Dan itu bukannya diratakan tapi jadikan sebuah monumen. Bener, jadi monumen. Tapi di situ kan pasti kita assessment nih. Oke. Ya kan, assessment gitu Iya. kan. Yang korban jiwa berapa kepala keluarga, berapa balita, berapa lansia gitu kan. Abang sempat dapat datanya nggak bahwasanya di lokasi likuifaksi itu ada berapa korban jiwa sih yang belum ditemukan? Untuk saat itu kita nggak punya data sama sekali. Oke. Jadi kita nggak dapat informasi di likuifaksi itu ada berapa jiwa, jenis kelamin, usia berapa, itu kita nggak tahu sama sekali. Karena sampai sana pun kita mau menanyakan itu ke siapa, kita sampai sana nggak tau. Oke. Ya. Oke. Ya kalau gue lihat dari cerita lo tuh Bang, dengerin cerita lo ada tangan, terus kemudian ada kayak rumah terus kelihatan. Berarti kan kemungkinan ya lumayan tuh warga ataupun mayat yang belum ditemukan di situ karena terkubur. Banyak Bang, banyak. Oke. Sekarang bermain logika Bang. Tadi kan Abang naik sebuah bukit yang sekitar 20 meter yang Abang naik seperti jelly. Iya. Jadi gue punya gambaran tuh tanah tapi diinjak tuh bel gitu bener, kan. Bener Bang. Oke. Ketika digali dengan kontur yang kayak gitu seharusnya bisa. Harusnya. Gitu ya logika kita ya. Bener, harusnya bisa. Harusnya bisa. Iya. Mungkin entah itu yang keluarnya itu air atau apa kan kita Iya, nggak tahu di bener. dalamnya nih gitu Bener, kan. bener, Bang. Harusnya kan ketika ada tangan yang keluar dibuka tuh bisa. Iya. Ya kan. Apalagi pakai alat berat. Iya. Gitu kan logika Bener. sederhana nih. Bener Bang, bener Ya banget. kan? Karena tadi Abang sempet naik ke itu dan nyel gitu kan ya. Bener.
Tapi itu alat berat pun nggak bisa. Iya, jadi kekhawatiran kita dia ada organ tubuhnya yang kegencet sama entah beton, entah apa gitu loh. Sehingga kalau kita paksakan tarik, khawatirnya putus atau gimana karena udah beberapa hari terendam kan, tertutup gitu kan. Jadi apakah kanan kirinya itu bisa kita gali? Itu bisa kita gali, bisa kita korek gitu kan. Cuma kalau untuk full ke dalam itu mentok gitu loh. Gitu. Mungkin ya reruntuhan betonan kali ya. Iya, kita khawatir badan dia kejepit sehingga pas kita tarik makanya nggak bisa. Iya. Gitu. Oke, itu kalau nggak salah berapa desa tuh yang hilang itu ya? Iya benar. Karena kegulung tanah itu bukan gulung air lagi nih, kegulung tanah iya, gitu kan. Wah, ya kita doakan semoga para korban yang meninggal diterimalah. Amin. Semua amal ibadah insya Allah. Oke. Nah terus kemudian Bang, kan Abang sempat ngangkat beberapa mayat tuh karena kan H+3 berarti kan lebih fokusnya ke pencariannya kan. Oke, ya kan? Ada kan di pencariannya, ada di tanggap bencananya, ada di tahap trauma healingnya kan pasti punya yang tadi Abang bilang tuh punya job desk masing-masing sesuai keahliannya. Oke, gitu kan ya. benar. Nah, kira-kira Bang yang Abang angkut itu yang masukkan ke kantong jenazah ada berapa korban? Kalau saya pribadi Bang ya, yang saya masukin pribadi 63-an, kayak 63 ya. Soalnya kan kita nyatat ya siapa yang masukin, petugasnya siapa gitu kan. Walaupun tidak ada identitasnya gitu kan. Di 63 saya masukin. 63 mayat ya. Sekitar 60-an lah kita bilang. 60-an mayat di satu lokasi apa selama Abang di sana? Satu lokasi. Hanya satu di lokasi. yang tadi di pinggiran pantai. Oke, di mana? Sigi ya? Iya. Di Sigi. Oke. Nah, ini juga gue baru keinget ada sebuah foto yang beredar ada masjid atau musola itu ya? Oh, yang masih sisa? Iya, sisa. Oke, itu di kota itu. Di kota itu ya? Itu di kota. Oke, di kota. Iya, jadi itu pusat tsunami-nya yang ada di situ gitu kan. Dan dia kegusur, cuma yang bertahan hanya masjid gitu kan. Ya, mall yang lain ada mall, ada rumah semua hancur, masjid doang yang bertahan. Ini kebesaran Allah juga ya. Iya, dan daerah situ udah bisa dievakuasi Bang kalau daerah situ. Itu masalahnya seharusnya misalnya kegulung pun dinding-dinding itu retak ataupun nggak utuh lah, nih masih utuh cuma kokoh kegeser bener, dikit doang gitu ya. Iya, benar. Oke, nah terus kemudian Bang, masalah yang supirnya kan Mas Rizky ya? Iya, benar. Mas Rizky yang emang warga lokal asli situ gitu. Benar. Terus kemudian Abang niatnya mau balik, ada sebuah kayak di perbukitan, ada sebuah desa yang gemerlap, ya kan. Gue jadi kalau nggak salah gue pernah baca artikel, gue kayaknya sama deh yang kita baca itu yang ada driver mobil. Oke, benar. Gitu ya? Iya, benar berarti sama Gitu kan? artikelnya kan terus kemudian beneran nganter, invoice-nya ada, balik tuh. Bener. Itu apa, desa Wentira bukan? Wentira ya? Wentira. Oke. Wentira namanya. Wentira ya. Oke. Oke, Palu iya. Ini jadi kayaknya gue pernah baca deh. Ntar dulu gue ingat-ingat dulu. Oh iya bener. Berarti selain desa Saranjana ternyata ada desa Wentira. Oh. Saranjana tuh di mana tuh? Kalimantan. Oh, Kalimantan. Sama mewah juga kayak gitu. Mewah juga katanya ya. Gue belum pernah ke sana ya. Gitu kan. Kalau ke sana, wow, jadi ini emas semua gitu kan. Oke, nah ya itu kan menurut kepercayaan masyarakat sekitar gitu kan, dan mungkin juga bukti rekam jejak yang zaman dulu masih ada mungkin. Kayak leluhurnya mungkin dari dulu tuh ada mungkin gitu kan, bisa jadi gitu kan. Tapi yang Abang rasakan sebelum akhirnya tahu kalau itu ternyata desa gaib ataupun kota gaib gitu kan. Kasih gambaran sedikit lagi Bang. Kira-kira kayak gimana lagi sih Bang tuh bentukannya, rumahnya seperti apa, masyarakatnya pakainya kayak gimana, apakah ada perbedaan yang katanya kalau dengar dengan Citaoro kan pakai ini gitu, biar kita punya gambaran nih Bang. Iya, jadi karena kita kan nggak masuk ke desa tersebut gitu ya, kita nggak masuk ke desa tersebut, kita hanya di stopin di depan gapura, ditawarkan untuk mampir. Nah itu dari lorong itu yang kita lihat di daerah perbukitan itu rumah, kalau bicara rumah megah kayak rumah yang ada kubah-kubahnya itu loh. Nah model rumahnya kayak gitu, terus tingkat dengan kondisi emas, serba emas gitu, serba warna emas gitu kan. Kemudian juga dari sisi pakaiannya, kalau pakaian sih standar ya gitu loh, standar orang biasa, cuma nggak modern. Cuma apakah kanan kirinya emas gitu kan, kalau ya banyak nempel di mana-mana gitu ya. Jadi kondisi dibilang warga sana mewah berkecukupan tuh mewah banget. Dan apakah tradisional pakaiannya lebih biasa aja sih, nggak ada gitu. kayak
nggak kayak zaman berapa gitu enggak menciri normal khas. aja. Normal aja. Oke. Cuma memang perhiasan banyak yang nempel di badan banyak. Oke, apa yang bikin abang tergiur ke situ? Ya Sebelum karena akhirnya diingetin. kita kondisinya lagi stres, lagi capek, terus bahkan ya aku jujur kalau di lokasi bencana kita sebagai laki-laki gitu ya ngelihat lawan jenis itu suatu hal yang berharga banget gitu kan, dan kita melihat di sana, wah ini cantik banget gitu loh, dan kita pun ngeliatin aja udah menghilangkan rasa jenuh dan stres kita gitu kan. Ditambah lagi kayak di depan rumah tuh memang banyak makanan yang dihidangkan gitu kan kondisinya. Siapa yang nggak mau belok ke situ gitu kan? Iya juga sih. Misalkan itu beneran desa, misalkan, ya kan. Terus banyak makanan di depannya, seharusnya pengungsi ke situ dong. Nah, itu dia. Gitu ya. Bener. Pasti dari pakaiannya ketahuan, oh ini pengungsi ini gitu kan ya, ketahuan gitu kan. Dan pasti nggak mungkin beraktivitas normal dong, di mana ya di kota tersebut atau mungkin di desa atau mungkin di dusun tersebut habis kena bencana. Kan gitu kan. Oke, itu menjadi sebuah misteri aja gitu kan. Iya, bener, yang Bang. kita nggak bisa divalidasikan gitu Bener. kan. Oke. Kepercayaan satunya itu. Nah, terus kemudian Bang, pas balik lagi ke mayat nih, Bang, mayat yang kondisinya seperti apa sih Bang yang abang nggak bisa lupain? Apakah yang di likuifaksi itu yang tangan kecopot daging semua atau gimana? Paling sih lebih ke arah ini ya, mayat yang di pinggiran pantai kalau kita. Jadi satu, baunya ya yang kita sampai sekarang tuh selalu inget gitu, karena baunya punya ciri khas khusus dari mayat-mayat busuk biasanya yang ditemuin di danau, di sungai gitu. Itu mayat bau garam, direndam di bau air laut, kecampur bau busuk, terus dia bengkak gitu kan. Kemudian banyak ada cumi yang nempel, ikan pada nempel, makanin gitu kan. Itu jadi terngiang tuh, jadi kayak buat wah makan seafood ntar dulu deh kayaknya tuh. Wah, tarik nafas dulu deh buat makan seafood deh. Gue kalau balik kampung juga boker kan di Empang tuh ada lele. Habis balik tuh gue nggak mau beli pecel lele tuh. Terngiang gue. Itu dia, Pak. Iya, logika sederhananya. Itu jadi yang benar-benar terngiang tuh kayak wah, walaupun kita daerah pesisir kayak tar dulu deh makan seafood, tarik nafas. Kayak saya hampir sebulan 2 bulan 2 bulan nggak makan seafood lah. Kayak masih nggak kebayang aja seafood makan daging manusia gitu kan. Terus kita makan seafoodnya gitu kan. Nah, terus kemudian kan jadi kayak sinkron nih Bang. Ini ya ilmu cocokologi aja sebenarnya gitu kan. Yang tadi abang jalan, terus ada sebuah orang yang nyebrang berpakaian gimana-gimana, terus kemudian besokannya itu yang minta tolong juga gitu kan. Terus besokannya abang ke lokasi Sigi gitu kan. Terus ternyata wajah mirip, apa mungkin gitu kan, dia tolongin gue dong gitu kan. Terus ngasih petanda sebenarnya gitu kan, bahwasanya ada juga para korban yang belum diselamatkan, ada juga para korban yang belum temukan mungkin, ada juga para korban yang belum dimakamkan gitu kan ya. Oke, ini mulia sekali ya. Oke, nah terus kemudian Bang, pokoknya kalau masalah relawan tuh gue respect sih. Potensi SAR dan relawan di Indonesia tuh gue respectnya gitu kan. Bener banget. Karena itu ada sebuah kata, kami jarang bertemu lagi di lokasi bencana. Itulah ritual kehidupan kami. Gitu memang ya. Bener Bang, bener. Itu gue kutip dari senior gue juga tuh gitu kan. Gitu, Jadi emang ketika ada sebuah bencana, dia sebenarnya tidak mengharapkan sebuah bencana siapa sih Bang, ya kan? Gitu kan. Tapi kan ketika bencana dia nomor 1 tuh ke sana tuh gitu kan. Oke, tapi dari sini sebenarnya kita berdoa supaya di tahun 2025 ini gitu kan ya, tidak ada lagi bencana besar yang menimpa di negara Republik Indonesia. Gitu kan. Dan untuk para relawan, tenaga medis, tim SAR, PBPD, BNPB, kepolisian, TNI, sehat selalu gitu kan, menjadi garda terdepan dan mengayomi masyarakat. Amin. Gitu. Mengayomi masyarakat. Mengayomi Bang ya. Iya. Mengayomi. Masyarakat yang mana Bang? Dan tadi satu lagi nih, gue tim nyapu aja sih. Nyapu. Satu lagi nih, jangan sampai juga nih, kan ada juga beberapa bencana Bang dijadikan tempat wisata. Maksudnya begini. Ada yang dia berangkat dari rumah menjadi relawan, tapi ketika di sana menjadi relawan wisata atau wisata relawan. Itu jangan sampai ada
Masih banyak lagi Bang kejadian. masih banyak lagi deh. Iya, yang penting Oke. foto selfie update gitu Bang ya. Iya gitu kan. iya. Ya jangan silakan menjadi relawan itu apa namanya kemanusiaan, misi kemanusiaan yang sangat nomor satu lah. Tapi jangan sampai teman-teman semua jadi wisata relawan ataupun relawan wisata. Benar. Gitu kan. Bantulah selagi yang kalian bisa. Entah itu minggirin batu di tengah jalan habis kena longsoran ya pinggirin gitu Iya, kan. benar. Misalkan gak ada keahlian gitu ya, cuma tenaga aja gitu kan. Misalnya logistik turunnya anterin. Tapi satu lagi Bang. Nih gue pengen validasi juga sih sebenarnya Siap. peristiwa di Palu Donggala. Saat itu karena tim gue saat itu ada yang kesana, bukan tim YouTube ya. Iya. Ada yang kesana bahwasanya ada penjarahan Benar. gitu ya. Ya. Ketika ada logistik datang, masyarakat tuh nggak mau diatur. Benar. Maksudnya kan logistik datang itu biar tepat nih sasarannya gitu kan. Iya. Oke. Tapi apakah benar ketika abang sana, apalagi di H+3 sampai H+13 berarti kan ya kalau 10 hari di sana, penjarahan tuh bener ada apa enggak? Kalau di saat kita udah selesai penjarahan, Oke. udah lebih damai. Tapi apakah masih ada yang menjarah? Masih, tapi tidak se-crowded di awal. Oke. Iya, jadi di hari ketiga itu ngejarah itu udah sesuai dengan ya udah apa yang dia butuhkannya aja. Kalau di hari 1, kedua kan, apalagi hari H banget itu malam, menjarah itu udah apapun diambil yang bisa diambil dibawa. Dan itu bukan diperjualbelikan. Bukan. Tapi Buat mereka. Oke. Nah, setelah mereka aman, barulah ada yang memperjualbelikan. Gitu loh, setelah H+3 ke depan, nah itu udah kayak misalkan kita butuh rokok gitu kan. Iya, Relawannya butuh rokok. Ada yang menawarkan, ada. Tapi kita nggak tahu tuh dari mana. Kita nggak tahu, Iya, iya. iya. Kadang dia minta ditukar sampai pakai sembako, kadang ditukar pakai uang. Tergantung dia butuhnya apa. Oke. Gitu. Paham. Ya. Berarti emang ya ada saat mungkin H++ ketika terjadi bencana itu ya. Iya, ada Karena beneran. begitu masuk logistik seharusnya di titik mana tapi dicegat duluan, Bener. udah habis. Bahkan ada juga yang sampai genset diambil loh. Bener banget. Ya, bener ya. Bener itu. Genset tuh diambil itu, Bener. padahal itu dia bilang kalau nggak salah tuh, ini kita bawa tuh alat medis, bukan logistik, diambil-ambilin tuh obat-obatan, gitu loh. Bener Bang itu. Bener kejadian. ya? Bener. Oke ya. Yang tadi kita berdoa semoga tahun 2025 tidak ada bencana besar di Amin. Republik Indonesia ini. Oke, Bang, sebelum ditutup di Bang videonya, Siap. kira-kira lo punya pesan nggak nih Bang untuk teman-teman semua nih Bang? Paling kalau buat teman-teman relawan ya, terutama sebisa mungkin teman-teman ketika ingin beraktivitas sosial, jangan sampai teman-teman justru menjadi kesulitan buat para penyitas gitu loh. Sebisa mungkin bekali diri teman-teman sendiri, satu dari sisi keilmuan gitu kan, kedua dari sisi logistik, kesiapan, bahkan sampai sisi asuransi pun harus dipersiapkan. Jangan sampai nanti datang ke sana teman-teman malah jadi tambah beban buat petugas-petugas yang lain, bahkan buat pengungsian. Gitu loh. Jadi persiapkan diri sebelum teman-teman menolong orang, amanin diri teman-teman dulu sebelum menolong orang lain. Jangan sampai teman-teman malah jadi nambah beban orang lain. Jangan sampai disar juga tuh, Nah, relawan itu malah dia, Bang. disar gitu Itu kan. dia. Tim SAR malah disar maksudnya gitu kan. Jangan gitu. Ada lagi Bang? Itu aja sih Bang paling dari kita Oke, Bang. ya jadi itu ya, gue rasa cukup video kali ini gitu kan, banyak banget nilai kebaikannya yang bisa teman-teman ambil dalam pengalaman Bang Farhan ini ataupun kisah Bang Farhan ini. Siap. Ya kita doakan semoga Bang Farhan sehat selalu Bang ya. Amin. Terima Panjang kasih umur ya Bang. dan juga murah rezeki gitu Amin, kan. amin, Begitupun Abang. juga yang teman-teman nonton di rumah nih. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Farhan ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mau menjadi relawan, ketika mau turun langsung ke bencana alam gitu kan, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Farhan, thank you Bang ya. Yuk, Alhamdulillah. siap. Bungkus.